Oke, langsung dari kawasan BSD ya teman-teman ya. Coba kita kasih sepil alat apa aja sih yang kita gunakan untuk kesempatan hari ini. Ya ini ya lokasinya ya. Tuh. Itu posisi outdoornya di atas. Kelihatan ya ujung outdoor di atas. Itu jalur pipanya turun. Dan ini panjang teman-teman, ini lebih daripada 10 meter. Dan ini perangkat kami menggunakan nih, langsung kami terjunkan 2 vakum sekaligus ya, 2 vakum sekaligus. Nah, terus ini saya bawa alasan tabung supaya nanti maksimal hasil untuk pengelasannya. Dan trap oilnya ini saya menggunakan ukuran 1/4, gunakan ukuran 1/4. Nah, ini ada Hermapack-nya sudah saya siapkan nanti untuk pembungkus dari pipanya. Ini bawa full 1 tabung 1 can R32 untuk refillnya, bukan refill tapi untuk mengganti. Nanti yang lama akan kami kuras sekaligus langsung vakum dan kita isi ulang. Jadi treatment hari ini ya supaya AC-nya jauh lebih maksimal ke depan. Jadi seperti ini kondisi di lapangan teman-teman. Ini cuaca hujan. Untuk teman-teman yang beraktivitas pada musim hujan harus tetap waspada, selamatkan untuk alat-alat kerjanya. Utamakan keselamatan dalam bekerja. Ini setelah ini nanti kami akan geser. Rencananya ada pemasangan unit dan di sini juga ada penambahan nanti. Oke, kalau dari segi titiknya, titik koordinat, coba sebentar teman-teman ya, saya pelajarin. Oke, sudah ketemu nih. Nah, kalau dari titik koordinatnya nih, mohon maaf sebelah sana itu ada Hall Ice BSD. Nah, di sana ya. Jadi dekat dengan Ice BSD ada Ion Mall ada di sana. Bertepatan kami lokasinya di Tangerang Selatan. Nih, view-nya bagus ya teman-teman ya. Pada kesempatan siang menuju sore pada kesempatan hari ini ya, saya berpesan untuk teman-teman seprofesi satu server dimanapun Anda berada. Nah, saya pakai terpal supaya jaga-jaga saat nanti turun hujan kami tidak terkena langsung terjun air bebas, supaya kami safety dalam bekerja. Ini teman-teman, ini ada teman satu server kita nih lagi masang apa nih, 2 PK ya? Iya, 2 PK 2 PK Daikin teman-teman ya. Nih, satu profesi dengan kami ya. Saya lagi ngerjain di samping. Ternyata di samping ada rekan kita juga lagi bekerja nih. Semoga tetap dilancarkan dan selamat dalam beraktivitas. Oke, ya udah Mas, monggo dilanjut ya. Siap. Oke, teman-teman, ini saya melipir nih karena sambil nungguin proses kuras dan vakum serta pemasangan trap oli, serta tambah lagi unit posisi outdoornya harus kami geser karena ada rencana penempatan kanopi. Jadi seperti ini ya kondisinya pada kesempatan dimana kami ngamen ya hari ini ya, supaya ini saat hujan karena kami akan sampai sore teman-teman, karena prosesnya ini lumayan membutuhkan waktu cukup lama juga. Nah, jadi supaya hasilnya tetap maksimal. Nah, ini kami langsung terjunkan 2 vakum sekaligus. Rencana kami ngelasnya pakai ya menggunakan gas seperti ini supaya lebih matangnya stabil, karena di sini anginnya kencang. Kalau pakai high cook itu matangnya kurang ya teman-teman, nanti potensi bocor freon di las-lasan itu saya ngeri ya, supaya lebih maksimal. Tadi kalau liputan dari bawah posisinya, dari atas sekarang seperti ini kondisinya. Nah, jadi ini yang saya bahas tentang trap oli. Posisi outdoornya lebih tinggi, namun di sini tidak dipasang trap oli. Saya kasih lihat dulu sebelum pengerjaan. Ini olinya langsung turun teman-teman, langsung turun. Ini pun sama. Ini kami sedang proses kuras dulu sekaligus kami vakum, karena informasi dari pemiliknya ini meragukan di vakum atau tidaknya saat pemasangan dari toko. Makanya supaya historinya AC ini nanti stabil jangka panjang dan yakin nih isinya freon tidak ada potensi kandungan udara terperangkap, supaya maksimal jangka panjang. Nah, kami akan lakukan kuras, ini lagi kuras nanti vakum
Setelah nanti pemasang trap oli, pengelasan, nah nanti akan kami langsung isi ulang freon dan kalibrasi untuk takarannya yang tepat. Ini AC-nya 1,5 PK produk dari Daikin. Nah, sama yang ujung juga 1,5 PK dan ini 2 PK. Rencana, mohon maaf pakai tangan kiri ya. Yang ujung itu depan Mas Ferry nanti akan kami naikkan karena di sini akan ada pemasangan kanopi di bagian depan situ. Ini akan naik sekaligus bongkar pasang unit outdoornya. Jadi no debat, kalau teman-teman mau pasang seperti ini pakai trap oli monggo, kalau enggak ya terserah, itu hak terserah, tergantung masing-masing sudut pandang kita. Nah kalau saya pengen secara SOP aja ya. Kalau bikin ribet, bikin ini dan itu ya terserah, saya no debat ya teman-teman ya. Bagaimana saya tuh pengen si pengguna AC itu jangka panjang menikmati hasil jerih payah menggunakan AC ini. Kan belinya mahal nih menggunakan cuan, nggak pakai daun. Jadi supaya teman-teman ini pengguna AC itu hasilnya juga nggak sia-sia lah beli AC terus pakai cukup sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Kalau bisa nih awet jangka panjang seperti itu ya. Oke. Demikian tadi sepil-sepil untuk aktivitas kami pada kesempatan hari ini. Nanti lihat terus prosesnya seperti apa. Selamat menyaksikan, selamat beraktivitas teman-teman ya. Terus pantengin. Ini udah ada yang kami bongkar. Yang 2 sudah proses kuras. Ini untuk yang unit ketiganya akan kami kuras terlebih dahulu. Yang ini ya. Ini udah, ini kan nanti posisinya akan geser, pindah ke atas karena di sini nanti akan ada kanopi. Ya, penempatan awal di sini nanti akan pindah ke atas. Ini akan sekalian kami bongkar supaya nanti ngelasnya pun enak. Oke, jadi ini udah saya siapin ya. Ini rencana kan ada 3 unit, ini 3,5 meter, 3,5 meter, dan ini sama 3,5 meter ya, ukuran 1/4 karena untuk high press-nya. Nah, nanti ini untuk gunanya untuk trap oli. Nanti dari pipa high press-nya yang dari unit AC-nya kan sudah saya stok ya, udah dipasang. Nanti tinggal ini masuk. Si masuk seperti ini udah masuk. Nah, ini akan dilas. Tenang, saat pengelasan ini artinya ini menambah ketebalan, jadi nggak ada potensi untuk namanya bocor freon di sini. Saya udah pastikan, kecuali kalau ngelasnya pakai high cook. Nah, ditambah saat cuaca itu anginnya kencang, di sini akan kurang matang. Lama-lama ini terjadi korosi. Nah, tapi kalau kita ngelas dengan tekanan yang maksimal, tingkat lelehnya itu dia stabil, ideal. Nah, maka tetap di sini penambahan ketebalannya saya pastikan itu akan jauh lebih baik dan dipastikan tidak akan bocor sekalipun jangka panjang, dan saya sudah buktikan itu. Makanya ada yang bilang kalau dilas itu takut bocor. Nah, tergantung ngelasnya seperti apa. Nah, kalau ngelasnya yakin, di sini artinya ini semakin dilas kan makin tebel di sini. Jadi kalau ada yang ngelas pipanya jangan dilas, ini takutnya bocor, sebenarnya itu hoax ya. Dimana kalau ngelas ini pastinya disok. Nah, ini dimasukkan, di sini ditambah lelehan perak. Perak ini akan menyatu dengan tembaga. Makanya kalau ada yang bilang ngelas nanti bocor, saya pastikan itu tidak benar. Nah, karena ketebalannya akan terjamin di sini ya. Tingkat lelehan dari perak akan menambah ketebalan daripada tembaga yang dilas ini. Oke, jadi seperti ini prosesnya. Yang ini nanti geser ke atas. Jadi yang ini bongkar pasang, ini tetap di sini. Yang ini akan kami pasang trap oli dulu. Kenapa kami bongkarnya? Supaya ngelasnya enak lah, leluasa gitu ya, biar maksimal kerjanya, nggak buru-buru dan hasilnya tetap maksimal. Ini kami siapkan nih lasannya ya. Ini saya pakai lasan ini. Karena ini anginnya kencang nih. Kalau pakai high cook saya kurang yakin, nanti takutnya dia lelehannya nggak maksimal. Nanti yang ada di sini cepat korosi dan bocor freon. Nah, tapi kalau pakai ini ya, nanti prosesnya ini hasilnya pun sangat maksimal. Jadi kita atur untuk apinya ya teman-teman ya. Apinya kita kasih biru, tapi di sini kita kasih semburannya pun jangan terlalu kencang. Oke. Jadi celah-celah ini kemasukan perak, nanti peraknya masuk sehingga ini dipastikan tebal dan rapat.
tidak ada celah untuk namanya potensi kebocoran. Ini yang saya bilang nih, lelehannya ini semakin mempertebal di mana proses pengelasan dilakukan. Makanya kalau udah bilang kalau dilas nanti takutnya bocor. Nah, tergantung ngelasnya pakai apa. Kalau ngelasnya pakai high cook pun, kalau high cook kondisi di lapangan itu tidak anginnya tidak terlalu kencang, maka prosesnya akan juga sama, matangnya itu sempurna teman-teman. Saya patahkan kalau ada customer bilang dilas takutnya bocor ya. Jadi kalian nggak usah ragu, karena proses pengelasan ini tentunya sudah meningkatkan ketebalan daripada pipa yang kami las. Saya suka pakai ini karena saat pengelasan ini stabil apinya, dan saat terhempas udara ataupun kena tiupan angin itu hasilnya tetap bagus ya teman-teman ya. Seperti ini. Sip. Oke teman-teman, sekarang udah punya pukul 05 kurang ya, jam 5 sore kurang, tapi masih ini ya, perapian ya. Ini beberapa alat las sudah dirapikan. Jadi aktivitas hari ini sesuai tadi yang saya ceritain ya teman-teman ya. Jadi ini AC pemasangan awal diragukan di vakum atau tidaknya karena pemasangan toko dan tidak ada laporan kalau soal vakum, makanya lebih dimaksimalkan hari ini tujuannya juga. Nah ini yang tak kalah penting, jadi acara hari ini bikin trap oil ya. Kami bikin trap oil, kami bikin di outbox karena di belakang sini space-nya terbatas. Nah kalau yang ini masih bisa, ini saya bikin ini trap oil. Nah di sini saya sistemnya gini aja teman-teman ya, caranya. Ini pipa low pressnya, ini pipa low press langsung turun ke bawah. Nah ini high pressnya, ini untuk trap oilnya. Sama untuk yang ini pun demikian. Untuk yang ini, yang sisi yang tadi kan posisinya di bawah nih, yang ini geser ke atas karena nanti rencana ada kanopi turun buang airnya di sini. Ini si Ferdi sedang sedang perapian. Tim kami sedang merapikan ini trap oilnya teman-teman ya. Saya menggunakan 3,5 meter, mengingat dimana posisi outdoor ini sangat tinggi. Nah, indoornya di lantai 1, lantai 2. Ini 2 unit vakum. Ini sedang proses vakum untuk yang ukuran 2 PK. Ini supaya vakumnya ini rencana, maksudnya seperti ini karena supaya vakumnya ini tidak terlalu panas salah satu. Kasihan ya, karena ini vakum cukup bekerja keras. Ukuran AC-nya besar-besar juga, dan pipanya panjang, dan diameternya pipanya juga besar ya teman-teman ya. Ini sedang diinstal ulang dengan tim kami ya. Ini sisa pipanya akan kami rapikan lagi karena yang ini tadi ternyata pipanya nggak cukup. Iyalah, karena posisi tadi bawah begitu naik, di sini harus nambah pipa untuk pipa setengahnya, ukuran setengah. Jadi ini kan 1/4 setengah, dan ini menggunakan pipa setengahnya nambah. Ini nambah kurang lebih 1,5 meter naik ke atas. Kami las tadi ya. Ini masih proses isi ulang freonnya setelah tadi awalnya kami kuras. Ini masih di tekanan tekanannya masih di 135 psi ya. Masih 135 psi. Untuk ampernya di 3,7. Ampernya di 3,7. Saat proses isi ulang seperti ini jangan langsung dikasih maksimal teman-teman ya. Dikasih low pressure dulu nih freonnya, tidak usah terlalu tinggi. Oke. Ampernya masih di 3,7, dimana AC
1,5 PK ini mengkonsumsi daya listrik di 4 ya, 4,5, 4,3 gitu. Ini saya upayakan di bawahnya 4,3 terlebih dahulu. Freon saya masih di 135. Untuk pipa low pressnya pun di sini sudah terasa dingin teman-teman ya. Jadi low press ini high pressnya dingin banget, dan low pressnya pun sudah terasa dingin. Jadi bukan hanya apa ya, dingin suam-suam kuku ya kalau orang nyebut, tapi dinginnya udah nyes banget nih pipa baliknya, dan normal nih. Nanti freonnya akan saya tambahkan, maksimal saya kasih di 150 aja, udah cukup itu. Ini masih proses install ulang ya. Jadi seperti ini, kalau saya sangat apa ya, memperhatikan trap oli ini karena posisi outdoor ini lebih tinggi daripada indoor. Ini untuk yang paham aja. Sekali lagi, no debat ya. Kalau nggak cocok dengan ide-ide saya dan nggak setuju ya silahkan. Ini masih vakum untuk ukuran yang 2 PK, masih proses vakum ini ya. Jadi kami pakai terpal karena banyak banget tools kami yang kami bawa untuk support kerjaan hari ini. Kelihatannya ribet teman-teman ya, karena di lapangan ini alat-alat yang standar kami butuhkan. Tadi sempat gerimis, makanya kami pasang tenda. Takutnya tiba-tiba turun hujan lebat, wah basah kuyup semua, habis nih alat. Oke, makanya sedia hujan sebelum payung, salah ya, sedia payung sebelum makan. Enggak, sedia payung kalau kata orang sebelum hujan. Oke, jadi demikianlah aktivitas hari ini, kegiatan kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman, sedikit menambah referensi supaya untuk teman-teman menjalankan setiap pekerjaan itu mengikuti SOP dengan benar, supaya brand juga tetap dipandang baik karena memberikan hasil kinerja yang optimal jangka panjang. Nah baik teman-teman, jadi demikian liputan aktivitas kami pada kesempatan hari ini di kawasan BSD Tangerang Selatan ya, dimana salah satu subscriber kami ingin merapikan AC-nya supaya lebih maksimal hasilnya dan setidaknya menambah usia pakai daripada AC ini. Nah untuk pemasangan AC apabila outdoor lebih tinggi daripada indoor, diusahakan dan diupayakan itu wajib menggunakan trap oli seperti itu. Nah, baik, nanti untuk teman-teman yang ingin salam sapa, juga nanti ada kritik serta sarannya, ingin tanya-tanya bisa sampaikan di kolom komentar. Nah baik, sekali lagi saya ulangin, untuk konten kami sifatnya hiburan dan kami sifatnya random, tidak bisa membantu setiap subscriber. Nah karena saya sendiri dari Freon Balap Official Media Service AC Tangerang sudah punya jadwal dari workshop kami sendiri. Nah untuk seperti ini kasusnya hanya saya acak, di mana yang saya bisa akan saya balas. Nah ada beberapa komentar yang minta kunjungan saya tidak respon, itu mohon maaf murni karena sanggupan saya untuk memenuhi setiap permintaan customer ataupun para sahabat subscriber yang ada di kanal YouTube kami ya. Tentunya salam hormat dari saya, tidak mengurangi rasa hormat saya juga kepada teman-teman sahabat pemirsa setia kami yang telah menyediakan waktunya menonton konten kami. Terima kasih atas supportnya, juga like, komen, serta subscribe-nya. Terima kasih telah membangun channel kami semakin hari semakin bertambah untuk membuat wawasan baru tentang dunia pendingin AC. Nah, adapun nanti ya kritik-kritik sarannya, masukan pengen konten seperti apa, usahakan nanti lampirkan di kolom komentar syarat dengan mohon dengan hormat dari saya tentunya, lampirkan ataupun sampaikan kolom komentar dengan komentar-komentar yang mendidik, yang sopan, yang mengedukasi, bukan komentar yang sifatnya provokasi, yang membuat kegaduhan dan menggunakan kalimat-kalimat kotor ataupun kalimat-kalimat kasar. Tentunya akan saya blok. Nah sebenarnya untuk selama ini tidak ada yang saya blok ya. Tentunya saya berharap teman-teman udah pinter lah ya, generasi penerus ini plus 62 tentunya, Indonesia dimanapun teman-teman berada, juga di mancanegara dimanapun Anda menyaksikan pada tayangan hari ini.
Sampaikan kolom komentar dengan bijak, dengan sopan, dengan ramah dan santun. Terima kasih, salam hormat, salam sehat, salam freon balap. Terima kasih Indonesia. Oke, jadi kita sepil ya. Jadi ini ruangannya teman-teman. Ini menggunakan AC 1,5 PK, produk dari Daikin. Ya. Ini di sini untuk kantor. Di sini untuk ruangan kantor. Dan di sini ada exhaust fan. Nah, di sini rencana ada nambah lagi. Saya kasih untuk ukurannya, saya kasih rencana menggunakan yang 2 PK supaya maksimal, karena di sini banyak tamu yang mungkin ada rapat-rapat ya. Jadi untuk keperluan di sini sering ada briefing, ada rapat. Jadi kurang lebih ada 7 atau 8 tamu ataupun ada 8 ya, kurang lebih 7-8 audiens yang ada di sini. Baik, kita lihat bagian lantai atas sebentar. Untuk lantai atas sudah tercapai suhunya ya, ada. Sekarang kita ke lantai 2 terlebih dahulu. Nah, ini udah saya matikan lampunya. Masih berasa dingin. Ntar gelap. Nah. Jadi ini ruangan. Nah, untuk rencana ada penambahan 1 unit di sini ya, di sini. Karena di sini juga terdapat 2 exhaust fan, dimana dingin daripada ruangan ini akan terhisap ke exhaust fan, karena di sini ada beberapa untuk big bossnya ini ya. Aktif rokok. Nah, jadi untuk menghilangkan aroma rokok serta uap dari rokok ini dihisap langsung supaya di sini kesehatan tetap terjaga. Nah, ini kondisi AC-nya. Ini AC-nya kemarin sempit teman-teman, posisi kanan kirinya ini rapet, terus atasnya juga. Ini saya request kepada beliau untuk space kanannya 30 cm minimal, dan space ke kiri dan kanannya itu di 30 cm, jadi bersih 60 cm. Nah, terus atasnya pun sama, bawahnya. Jadi inlet suhu dari ruangan ini terhisap dari sisi kiri dan kanan serta dari atas, dan dapat tertiupkan serta sirkulasinya itu lancar. Oke, sekarang kita bagian lantai atas ya. Kita langkahkan kaki ke lantai paling atas. Nah, di lantai paling atas ini menggunakan AC 2 PK. Serta tinggi plafonnya ini sangat tinggi teman-teman. Ntar masih gelap banget guys. Nah, nih ini 2 PK teman-teman, produk dari Daikin. Nah, plafonnya tinggi banget teman-teman, tinggi. Nah, jadi ini rencana akan saya tambahkan di sini, rencana penempatan di sini ya. Saya kasih 2 PK setengah. Loh, kenapa mas kok banyak banget PK yang di up-nya kok tinggi ya? Nah, karena di sini mengingat lantai 3, atas ini atap. Nah, panas dari atap, dari panas matahari ini dia terdistribusi melalui plafon langsung nanti perlahan ke ruangan ini. Di sini pun aktif, ada beberapa mungkin big bossnya, ada rokok juga di sini, ada teman-teman ya hangout di sini ngerokok, makanya dipasang exhaust fan. Nah, kalau mengingat luas sekali ruangannya, untuk luas ruangannya seperti ini cukup menggunakan AC 1,5 PK. Nah, sementara ini udah 2 PK. Rencana akan saya tambahkan 2,5 PK lagi di sini. Gila nggak? Ya, karena sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, karena pengguna AC itu ada yang pengen sejuk aja, ada yang pengen begitu exhaust dinyalakan, sejuknya dapet, kesegaran udara juga dapet, tapi tetap bisa ngerokok teman-teman. Nah, langkah seperti ini harus dilakukan, karena dengan menggunakan 1 unit AC 2 PK itu tidak akan mampu, sekalipun unitnya normal. Sekali lagi, sekalipun unitnya normal, dingin ruangan ini tidak akan tercapai apabila di sini contohnya ada merokok, dan merokok itu nggak boleh di ruangan tertutup. Makanya ini di ruangan tertutup tapi menggunakan exhaust fan. Dan di sini exhaust fan-nya bukan hanya ke dalam plafon, tapi langsung dibuang teman-teman. Di atas ini ada lubangnya, contohnya ini yang lantai bawah. Ini ada paralon ya, ini ada paralon. Ini untuk buang yang lantai bawah tadi, untuk uap rokoknya yang terhisap melalui exhaust fan itu langsung dibuang. Jadi tidak ngumpul di dalam
Jadi dimana nanti kalau nggak ada pembuangannya, yang sini ngisep lebih banyak, di sini akan ini yang lemah nanti akan turun. Nah, begitu seterusnya. Makanya kalau menggunakan exhaust fan di atas harus ada ventilasi untuk ngebuangnya. Jadi jangan dikumpulin aja di dalam pelapan teman-teman. Kadang banyak yang salah kaprah seperti itu. Nah seperti ini sedikit informasi tambahan untuk teman-teman. Luas ruangan harus disesuaikan kegunaannya, ya, sesuaikan kegunaannya, sesuaikan dengan kapasitas ruangan, kegunaannya, serta toleransi panas dari luar ruangan, serta ada exhaust fan atau tidaknya. Itu teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat menjadi referensi ya, yang ingin menggunakan AC, supaya tidak salah dalam menentukan ukuran PK yang diperlukan serta kegunaan dalam ruangan Bapak Ibu sekalian.